anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini Pak Duta sangat bersyukur kepada Tuhan. Hari ini Pak Duta bisa berbagi dengan kalian walaupun melalui video. Nah, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, seperti biasanya sebelum kita belajar, kita perlu pertolongan Tuhan. Mengapa? Karena tanpa Tuhan kita tidak bisa memahami kebenaran yang sesungguhnya. Nah, hari ini kita akan memulai pembelajaran kita yang pertama. Biarlah Tuhan yang menolong kita supaya kita dapat memahami apa yang kita pelajari. Tapi sebelum itu, kita terlebih dahulu berdoa, kita menyerahkan pembelajaran kita hari ini ke dalam tangan Tuhan, ya. Baik, hari ini Pak Duta akan pimpin kita dalam doa. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur ya Tuhan dan Allah kami, Tuhan yang kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur ya Tuhan buat kebaikan Tuhan, di mana Tuhan menjaga, melindungi kami, menyertai kami sampai saat hari ini. Ya Tuhan, kami mau belajar Tuhan, tolong kami anak-anak-Mu supaya apa yang kami pelajari dapat kami pahami, mengerti untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, inilah doa kami. Kami sudah siap mau belajar. Terima kasih Tuhan. Amin. Nah, anak-anak, hari ini kita akan masuk ke dalam pembelajaran kita. Di tahun ajaran yang baru ini, Pak Duta berharap anak-anak tetap semangat, walaupun kondisi tidak memungkinkan kita bertemu secara langsung atau tatap muka, tapi biarlah kita terus mau belajar, ya. Nah, hari ini kita akan belajar dengan tema mengapa manusia berdosa. Ya, Alkitab yang akan kita pelajari juga terdapat dalam Kejadian pasal yang ketiga. Nah, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, ya, dari materi ini Pak Duta berharap anak-anak dapat memahami mengapa manusia jatuh dalam dosa dan apa dampaknya nanti kita akan pelajari itu. Nah, hari ini kita mau lihat, ya, mungkin anak-anak sudah tahu mengapa manusia berdosa, ya. Bahkan Pak Duta percaya sebagian besar dari kalian sudah memahami cerita tentang kejatuhan manusia ke dalam dosa yang dimana dimulai dari Adam dan Hawa. Baik, kita akan lihat ya materi kita ini. Nah, di dalam kitab Kejadian pasal yang ketiga dengan jelas menggambarkan bagaimana manusia ciptaan Tuhan yang istimewa jatuh ke dalam dosa. Kalau kita melihat penciptaan dunia, Tuhan menciptakan manusia pada hari yang ke-6 begitu luar biasa. Mengapa anak-anak? Karena semua ciptaan yang lain itu Allah berfirman dan jadi. Tetapi manusia, Tuhan tidak berfirman, tetapi Tuhan membentuk dengan tangannya sendiri. Lalu Tuhan menghembuskan nafas kehidupan. Setelah itu Tuhan membentuknya dengan gambar dan rupa Allah. Artinya ketika manusia diciptakan, manusia diberi sifat-sifat ilahi. Nah, artinya manusia begitu spesial di hadapan Tuhan. Nah, kalau begitu, ya, seharusnya kita bersyukur ya anak-anak ya. Oke, baik, kita lihat. Nah, mungkin kita bertanya ya. Mungkin kita bertanya mengapa manusia bisa berdosa, ya. Dan apa akibatnya ketika manusia berdosa? Nah, mungkin Pak Duta percaya anak sudah memiliki jawaban ya. Sudah memiliki jawaban tersendiri mengapa manusia berdosa dan apa akibatnya. Ya, mungkin ada yang tahu ya, manusia berdosa karena tidak taat ya, itu jawaban yang paling benar ya, manusia tidak taat. Terus akibatnya apa? Mungkin akibatnya masuk neraka ya, apalagi diusir dari Taman Eden ya, manusia mengalami kesakitan dan lain-lain ya. Mungkin sebagian besar kalian sudah pahami, tapi kita mau lihat mengapa manusia itu berdosa. Nah, di dalam Roma pasal 5 ayat 19 ya, jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Ketidaktaatan Adam dan Hawa lah maka manusia jatuh ke dalam dosa. Nah, anak-anak di sini jelas ya. Ketika Adam dan Hawa tidak taat ya kepada Tuhan, mereka jatuh ke dalam dosa. Ya, mereka jatuh di dalam dosa. Dosa membuat mereka akhirnya terpisah dari Allah. Nah, di sini kita melihat ya, ketidaktaatan membuat manusia akhirnya jatuh ke dalam dosa. Yang pertama kita lihat mengapa mereka jatuh ke dalam dosa. Karena mereka tidak taat pada firman Tuhan.
Nah, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika Tuhan ya menciptakan manusia, Tuhan memberikan perintah ya. Perintahnya di dalam Kejadian pasal 2 ayat 16 dan 17. Demikian firman Tuhan, Pak Duta baca. Lalu Tuhan Allah berfirman, perintah ini kepada manusia ya, memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Artinya apa? Ketika Tuhan menciptakan Taman Eden dengan segala isinya, Tuhan memberikan mereka kebebasan di dalam. Mereka boleh makan buah apa saja. Tetapi ya, pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Nah, karena perintah yang Tuhan perintahkan ini kepada Adam dan Hawa, ya, mereka tidak taat. Ya, ini mereka tidak taat firman Tuhan. Sehingga apa? Adam dan Hawa memilih menyerah terhadap godaan iblis atau setan. Ya, ketika Hawa melihat buah pengetahuan baik dan jahat, ya, dia tertarik. Lalu disitulah ada terjadi percakapan antara si ular yang dimana iblis sudah masuk ke dalam ular pada saat itu, ya. Iblis memakai ular menggoda si Hawa, ya. Iblis berbicara, bercakap-cakap, ya, dengan Hawa, dan akhirnya Hawa jatuh ke dalam godaan iblis. Setelah Hawa jatuh ke dalam godaannya iblis, Hawa menawarkan ya buah yang dia petik itu kepada Adam, dan akhirnya mereka makan. Anak-anak, padahal mereka tahu bahwa buah itu tidak boleh mereka makan, tetapi mereka jatuh, ya, mereka tergoda. Nah, kadangkala anak-anak, kita seringkali ya sudah tahu kebenaran, ya, kita sudah tahu perintah Tuhan, tetapi terkadang kita juga melanggar, ya. Kadang-kadang kita lebih mengikuti keinginan-keinginan setan atau keinginan iblis, sehingga apa? Kita tidak mau taat sama Tuhan, ya. Kita tidak mau taat sama firman Tuhan. Nah, jadi dari pembelajaran ini Pak Duta berharap kita mulai memahami ya bahwa iblis itu tidak mau kita itu bersekutu dengan Tuhan. Iblis tidak mau kita tuh dekat dengan Tuhan, ya. Sebelum Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, anak-anak, mereka selalu dekat dengan Tuhan, ya. Mereka selalu bersama-sama dengan Tuhan. Tetapi ketika mereka jatuh dalam dosa, mereka terpisah untuk selamanya dengan Tuhan, ya. Nah, jadi hati-hati ya. Baik, kita lihat di sini apa itu dosa, ya. Sebelum kita jauh ya membahas tentang kejatuhan, kita lihat apa itu dosa. Nah, di sini Pak Duta memberikan definisi, ya, ada definisi. Dosa adalah pelanggaran terhadap hukum Allah atau perintah Allah, ya. Dosa juga merupakan ketidaktaatan kepada Allah dan firman-Nya, ya. Tadi yang seperti Pak Duta tadi katakan, ketika ada hal diberikan perintah, mereka melanggar perintah itu, ya. Kadang-kala mungkin kita di rumah juga seperti itu, ya. Ayo, siapa yang di rumah ketika orang tua bilang, jangan pergi kemana-mana, belajar, dia malah keluyuran, ya, malah bermain, tidak mau taat. Nah, itu ya, hati-hati, yaitu godaan, ya. Atau ada yang mau ke sekolah minggu, tiba-tiba teman datang, ayo nggak usah ke sekolah minggu, bermain saja. Nah, itu godaan, ya. Nah, itu dosa, ya. Dan kita lihat lagi, ya, di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat yang keempat, setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, ya, kita sudah memahami bahwa pelanggaran, ya, atau melanggar perintah Tuhan, ya, melanggar firman Tuhan atau tidak taat firman Tuhan, itu adalah dosa. Nah, dosa ini sudah lama, ya. Sudah lama sejak Adam dan Hawa masih di Taman Eden, mereka melanggar perintah ini, ya. Selanjutnya, ya, Pak Duta sini memberikan gambaran, ya, orang berdosa itu seperti apa. Ketika manusia jatuh dalam dosa, Alkitab mengatakan dengan sangat jelas, bahkan Pak Duta garis bawahi di materi ini, Roma 3 ayat 10 sampai 15, ya. Seperti ada tertulis, ya, tidak ada orang benar seorang pun tidak. Ketika manusia jatuh dalam dosa, anak-anak, manusia tidak ada yang benar di hadapan Tuhan. Artinya apa? Manusia sudah berdosa. Ayat yang ke-11, tidak ada seorang pun yang berakal budi. Artinya apa? Pikiran manusia jahat, selalu memikirkan kejahatan, suka melakukan yang jahat.
Tidak ada seorang pun yang mencari Allah, ya. Artinya apa? Mereka tidak mau beribadah, tidak mau bersekutu lagi dengan Tuhan. Karena apa? Sudah berdosa, ya. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Apa maksudnya tidak ada seorang pun yang berbuat baik? Anak-anak, ketika manusia berdosa, apapun yang manusia lakukan itu dianggap jahat oleh Tuhan. Walaupun itu seolah-olah baik, tetapi di mata Tuhan itu jahat. Di dalam Yesaya mengatakan, Yesaya 66 ayat 6 kalau tidak salah, ya. Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa segala kesalehan seperti kain kotor di hadapan Tuhan. Artinya apa? Segala kebaikan kita di hadapan Tuhan itu kain kotor kalau kita tidak percaya Yesus. Anak-anak, ya, ketika manusia jatuh dalam dosa, apapun yang manusia lakukan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah, ayat yang ke-13, kerongkongan mereka seperti kubur yang ternganga, lidah mereka merayu-rayu, bibir mereka mengandung bisa. Artinya apa? Perkataannya itu suka mengatakan hal-hal yang jahat, suka gosip, suka memfitnah, ya, suka kata-kata yang kotor, ya. Mungkin ya kita seperti itu, ya, ya. Mungkin ada di antara kita semua yang masih berkata kotor, ya, suka membuli teman dengan kata-kata yang kotor, memfitnah, menggosip. Hati-hati ya, kalau yang seperti itu bertobat, ya. Terus ayat yang ke-14, mulut mereka penuh dengan sumpah serapah, suka sumpah, ya. Wah, hati-hati jangan sumpah-sumpah, ya. Kaki mereka cepat untuk menumpahkan darah. Artinya mereka kepingin melakukan kejahatan. Anak-anak, beberapa hari ini dihebohkan di berita, ya, di media sosial ada seorang pemuda editor Metro TV yang dibunuh, ya. Entah itu dibunuh atau bunuh diri, ya. Tapi itu sangat mengebohkan, ya. Lihat keadaan sekarang, banyak orang melakukan kejahatan, ya, suka membunuh sesamanya. Nah, ini adalah gambaran orang yang berdosa. Masih banyak lagi gambaran orang yang berdosa, ya. Jadi mari, ya, kita ketika belajar ini kita lebih memahami. Baik, kita lihat selanjutnya. Nah, beberapa penyebab manusia atau Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Di sini Pak Duta menggali lebih dalam apa penyebab si manusia itu jatuh dalam dosa. Yang pertama, manusia lebih suka mendengar bujukan atau rayuan atau rayu iblis ketimbang mentaati firman Tuhan. Anak-anak, ketika kita melihat Kejadian pasal yang ketiga cerita tentang Adam dan Hawa, kejatuhan manusia, Hawa lebih suka mendengar, ya, suka merespon, ya, apa yang iblis katakan ketimbang apa yang firman Tuhan katakan, ya. Kadang-kala kita seperti itu, anak-anak. Kadang-kala kita lebih suka hal-hal yang menarik, ya. Misalnya ketika orang tua panggil, ayo kita berdoa bersama. Kita lebih suka main game, nonton TV, ya. Itu bujuk rayu iblis, ya. Hati-hati, ya. Pak Duta juga kadang-kala sering seperti itu, ya. Kadang-kadang kalau jam berdoa, kadang-kadang masih chattingan nih. Nah, itu dosa. Ya, hati-hati, ya. Kita lebih senang, ya, suka mendengar bujukan, godaan iblis. Hati-hati, ya. Terus manusia mau menyamai Tuhan. Nah, ini hati-hati, ini yang paling bahaya. Anak-anak tahu ketika malaikat yang dibuang dan menjadi iblis, itu awalnya apa? Karena dia kepengen sama dengan Tuhan, kesombongan, ya, ingin menyamai Tuhan, akhirnya dilemparkan. Nah, manusia juga seperti itu, anak-anak, ya. Di dalam Kejadian pasal yang ketiga ayat yang keempat, ya, di situ mengatakan bahwa manusia ingin jadi seperti Allah, ya. Dia pengen tahu yang baik, ya. Ketika iblis menggoda, kalau kamu makan buah ini, kamu akan jadi seperti Allah, ya. Karena perkataan itulah membuat si perempuan ini, si manusia ini tertarik, ya. Akhirnya apa? Apakah mereka jadi seperti Allah? Tidak. Malah mereka jatuh ke dalam dosa. Malah mereka lebih rendah lagi dari ciptaan yang lainnya, ya. Nah, itu, ya, hati-hati. Ya, menjadi seperti Allah itu hati-hati, ya. Karena manusia tidak bisa menjadi seperti Allah karena manusia terbatas, ya. Bagaimana mungkin yang dicipta menjadi pencipta, ya? Sangat tidak mungkin, anak-anak. Jadi jangan berpikir untuk jadi seperti Allah, ya. Sangat tidak mungkin dan tidak bisa, ya. Nah, selanjutnya, yang ketiga, kenapa manusia jatuh dalam dosa? Penyebabnya
Manusia lebih suka yang menarik daripada taat sama firman Tuhan ya. Ketika Hawa melihat buah itu, waduh dia senang, buahnya bagus, mungkin enak ya. Nah, ketimbang buah yang lain mungkin ya, menarik ya. Sehingga dia lupa apa yang firman Tuhan katakan ya. Hati-hati, kadang-kadang hobi kita ya, suka main game ya, karena kesukaan kita itu membuat kita lupa sama Tuhan, lupa ke gereja ya. Kadang-kadang pas hari Sabtu ya, karena hari Sabtu libur kita main game sampai tengah malam ya, sampai larut malam. Besok paginya mau bangun ibadah, ngantuk, tidak bisa ya. Hati-hati ya, kadang-kadang kita seperti itu ya. Jangan sampai ya, jangan sampai kita lebih suka yang hal yang menarik ketimbang suka sama firman Tuhan atau taat sama firman Tuhan. Nah, itu ada 3 alasan mengapa menyebab Hawa atau Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Nah, adapun akibat dari dosa ya, ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, ini akibatnya ya, tertulis antara lain 1, manusia terpisah dari Allah ya, atau manusia menjadi musuh Allah ya. Manusia yang dulu akrab dengan Allah ya, yang bergaul dengan tiba-tiba harus menjadi musuh di situ ya. Ketika Adam dan Hawa mereka makan buah itu, mereka menjadi telanjang, mereka bersembunyi. Ketika Allah mencari Adam dan Hawa, apa yang dikatakan? Saya takut ya, saya ini telanjang ya. Mereka terpisah akhirnya. Apakah Allah tidak tahu mereka bersembunyi? Allah tahu, tetapi karena dosalah memisahkan mereka ya. Mereka menjadi tidak taat lagi sama Tuhan ya. Mereka memberontak, suka melakukan yang jahat ya. Manusia terpisah bukan sementara, tapi terpisah untuk selamanya. Tetapi nanti kita akan lihat bagaimana Allah datang menyelamatkan manusia ya, nanti di materi selanjutnya. Nah, yang kedua, manusia mengalami kematian ya. Bahkan Alkitab mencatat tadi dalam Kejadian pasal yang kedua ayat 17, ketika kamu memakannya, kamu pasti mati. Nah, apakah manusia mati saat itu? Benar mati, tetapi kematian yang bagaimana? Nah, di sini Pak tulis kematian ya. Kematian itu ada 3. Yang pertama mati secara jasmani atau fisik, artinya kita meninggal ya. Nah, ketika manusia makan buah itu, manusia memang tidak mati secara jasmani, tetapi mereka mengalami kematian yang kedua, anak-anak. Mereka mati secara rohani atau terpisah dengan Allah. Nah, keterpisahan atau mati secara rohani ini akan berdampak kepada kematian yang ketiga, yaitu mati secara kekal di neraka bagi yang tidak percaya Tuhan Yesus Kristus. Jadi anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan ya, kematian yang pertama, kematian jasmani. Adam dan Hawa ketika makan buah itu mereka tidak mati secara jasmani, tetapi tidak mati langsung secara jasmani ya, tetapi mereka mati secara langsung terpisah dengan Allah. Ya, mereka mengalami kematian kedua itu kematian rohani. Nah, ketika kita jatuh dalam dosa, kita mengalami kematian yang kedua. Ya. Nah, setelah kematian yang kedua, kita tidak percaya Yesus, tidak bertobat, maka kita akan mengalami kematian yang ketiga, yaitu kematian kekal di neraka. Ya. Jadi anak-anak dari sini anak-anak paham ya, ada 3 kematian ya. Nanti kematian jasmani kapan? Nanti bisa. Kita nggak tahu kapan ya, bisa tua kita mati atau sakit kita meninggal dan sebagainya. Tapi kematian jasmani pasti kita mati, ya. Ketika Adam dan Hawa makan buah itu, mereka umurnya memang panjang pada saat itu ya. Adam sekitar 930 tahun baru dia meninggal. Memang panjang, tetapi anak-anak tahu tidak ada yang kekal, ya. Karena apa? Dosa. Dosa membuat manusia hidup tidak kekal. Nah, tetapi nanti ketika kita percaya Yesus, kita mati secara jasmani, kita akan hidup kekal. Karena apa? Karena kita percaya kepada Tuhan Yesus, ya. Oke. Yang ketiga, manusia diusir dari Taman Eden. Ini akibat dari dosa. Ya, anak-anak tahu tidak ada taman yang seindah Taman Eden. Ya, tidak ada taman di dunia ini yang seindah Taman Eden. Taman ini adalah taman terbaik, ya. Taman yang paling bagus. Di sana disediakan segalanya, ya. Segalanya artinya kebutuhan manusia disediakan di sana. Hewan dan manusia berteman, ya. Singa, harimau, ular berteman dengan manusia, ya. Hewan-hewan yang kita lihat jahat sekarang ini dulu berteman. Tetapi karena dosa, semua sifat dan karakter hewan menjadi rusak, ya. Hewan yang dulu baik akhirnya menjadi jahat, ya.
Coba anak-anak pergi ke kebun binatang, masuk ke kebun singa, ya pasti tidak mungkin ya dimakan singanya. Oke, nah itu hati-hati ya. Nah, manusia diusir dari Taman Eden. Akhirnya mereka hidup sengsara, ya, mereka menderita. Nah, manusia mengalami kesukaran ya. Tadi Pak sudah bilang mereka diusir, mereka mengalami kesusaran ya. Penderitaan dan kesakitan dalam hidupnya. Kayak Tuhan berfirman ya, Tuhan menghukum Adam ya. Kamu akan susah cari makanan ya. Kamu akan berpeluh sampai keringat ya. Engkau akan mencangkul tanah dan sebagainya, mencari makan itu susah ya. Bahkan sampai sekarang ini anak-anak ya, kadang kita kerja ya capek ya, itu ya penderitaan, kesakitan ya. Ya, ketika ibu kita melahirkan kita, mereka mengalami kesakitan. Itu juga akibat dari dosa ya. Kesakitan. Manusia suka melakukan yang jahat. Ini akibatnya ya. Dulu manusia melakukan yang baik tapi melakukan yang jahat. Ya, ciptaan Tuhan menjadi rusak ya. Akibat dosa terjadi peperangan, akibat dosa hewan suka bermusuhan, akibat dosa tanah yang dulunya subur sekarang suburnya kurang ya, dan tidak subur ya, bahkan di Afrika itu tidak subur sama sekali anak-anak. Oke, dan lain-lain, masih banyak akibat dosa, tapi ini adalah hal-hal yang penting para penulis ya. Oke, kita lihat ya. Hukuman yang dialami pada saat Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, yaitu ya kita lihat ada 3 yang dihukum ya. Ada ular, ada Hawa, ada Adam. Kalau ular, Tuhan hukum apa? Ular menjadi binatang yang terkutuk di antara segala ternak dan binatang hutan. Perut ular akan menjadi apa? Perut ular akan menjalar dan debu tanah akan menjadi makanan semua. Artinya apa? Ular akan berjalan dengan perutnya ya. Dan makanannya debu dan tanah. Dulu hewan makan biji-bijian, makan buah ya, tapi sekarang ularnya makan tanah ya. Terus yang kedua kepada Hawa. Hawa akan mengalami susah payah sewaktu mengandung dan mengalami kesakitan ketika melahirkan ya. Hal ini tidak hanya terjadi kepada Hawa tetapi juga kepada semua perempuan sesudah Hawa ya. Jadi sampai sekarang ibu kita kalau misalnya melahirkan itu ya sakit ya. Oke, yang ketiga kepada Adam ya. Adam akan bersusah payah mencari rezeki atau makanan dari tanah seumur hidupnya, dan dengan berpeluh ia akan mencari makanan sampai akhir hidupnya. Anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, inilah 3 hukuman Tuhan ya ketika mereka berbuat dosa pada saat itu ya. Kepada ular hukuman Tuhan ya kepada 3 ya. Hal itu yang pertama ular, Hawa dan Adam ya. Nah, tetapi anak-anak, kita perlu sadari, walaupun manusia sudah terpisah dari Allah, jatuh ke dalam dosa, manusia tidak bisa lagi cari Allah, tetapi lihat, kita punya Allah yang luar biasa. Allah yang mengasihi manusia. Dia tidak membiarkan manusia, tetapi dia mau cari manusia. Ya, itu sudah dibuktikan ketika Adam dan Hawa jatuh, dia datang cari Adam dan Hawa. Bahkan dia membuat pakaian buat Adam dan Hawa. Itu menunjukkan kasih Allah yang begitu luar biasa ya. Meskipun demikian, di antara segala hukuman itu Allah membuat pakaian bagi Adam dan Hawa dan memberi mereka janji agung mengenai kedatangan seorang juru selamat. Anak-anak, Pak Duto tekankan di sini, manusia tidak bisa mencari keselamatannya. Manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya. Yang bisa menyelamatkannya yaitu Tuhan sendiri. Maka Tuhan harus datang. Ya, maka yang kita kenal di dalam Yesus Kristus. Ya. Janji yang mulia itu berkembang kemudian dan beroleh penggenapannya menurut waktu yang dikehendaki ya. Tetapi dalam Kejadian 3:15 ya kita lihat ya, tapi dalam Kejadian janji itu tersebut ditulis secara singkat ya saja bahwa keturunan perempuan ini akan meremukkan kepala iblis ya, kepala si ular ya. Artinya apa? Ini adalah janji kedatangan Yesus. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Tuhan berjanji akan ada juru selamat. Siapa? Nah, yang kita kenal sekarang Tuhan Yesus. Nah, Allah tetap mengasihi Adam dan Hawa. Allah tidak langsung menghukum mereka dengan kematian secara jasmani. Artinya apa? Allah memberi mereka kesempatan ya, untuk tetap hidup ya. Dan Allah juga menyelamatkan mereka. Dengan apa? Kita tahu Allah menyelamatkan mereka. Allah membuat pakaian, itu menandakan Allah menebus mereka. Ya.
Kehidupan yang harus mereka jalani adalah kehidupan di luar Taman Eden yang indah itu. Mereka harus keluar dari taman. Mereka akan mengalami banyak kesukaran dan penderitaan sebagai akibat yang harus ditanggung karena tidak taat kepada perintah Tuhan atau Allah. Anak-anak, Allah mengasihi kita yang berdosa, tetapi dosa membuat kita juga harus dihukum oleh Tuhan. Ya. Allah itu mengasihi, tetapi Allah juga adil. Ya. Ketika kita melakukan kesalahan, Dia harus menghukum, tapi Dia juga mengasihi, Dia menyelamatkan kita. Ya. Seperti di sekolah misalnya, kita tidak kerjakan PR, guru kita marahin kita, ya, bahkan ada yang dipukulin karena nggak kerja PR misalnya. Guru benci kita? Tidak, guru mengasihi kita, tapi dia harus menegur kita, karena itulah keadilan, ya, melanggar konsekuensi. Baik, kita lihat, Allah menghendaki kita selalu taat kepadanya, akan tetapi kita sering tidak taat kepada Allah. Ya, Allah mau kita taat, ya, tapi kita tidak taat. Allah menghendaki kita selalu mengasihinya, namun kita sering tidak mengasihi, melakukan yang jahat. Allah menghendaki kita untuk melakukan hal-hal yang baik, tapi kita melakukan hal-hal yang tidak baik, ya, suka berbohong, mencuri dan sebagainya. Allah ingin kita selalu berkata jujur, namun cenderung kita berbohong kepada orang tua kita, berbohong kepada sesama kita, berbohong kepada teman kita, sahabat kita, bahkan diri kita berbohong. Allah menghendaki kita untuk berlaku ramah, namun kita cenderung berlaku kasar. Ya, hati-hati anak-anak. Ya, jangan kita kasar. Allah mau kita saling mengasihi. Ya. Allah menghendaki kita untuk memaafkan orang lain, bukan membenci dan menendam. Ya. Namun kita cenderung apa? Menyimpan amarah, dendam, dan seterusnya. Allah menghendaki kita untuk bersikap rendah hati, tidak sombong satu dengan yang lain. Cenderung melakukan hal-hal yang tidak dikehendaki oleh Allah, menyebabkan kita jatuh ke dalam dosa. Itulah akar dari dosa. Ketidaktaatan kepada Allah, itulah akar dari dosa. Allah menghendaki kita untuk taat kepadanya dan menjauhi perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Jika kita tidak taat mengikuti kehendak Allah, kita akan jatuh ke dalam dosa. Ya, kita dapat belajar taat kepada Allah dengan mulia melakukan hal-hal yang sederhana. Kita dapat belajar taat misalnya dengan tidak mencuri barang orang lain, berkata jujur, taat sama orang tua, ya, taat kepada guru sekolah, berlaku rendah hati, mengampuni teman yang bersalah, dan hal-hal baik lainnya. Ya, itu yang mesti kita lakukan. Ya. Tetapi sekali lagi, sebelum kita melakukan itu, Pak, ingatkan, percaya Yesus terlebih dahulu. Ya, kalau nggak percaya Yesus terlebih dahulu, apapun yang kita lakukan itu jahat di hadapan Tuhan. Ya, sekali lagi, sebelum kita melakukan hal-hal yang baik, percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, anak-anak. Terima Yesus, ya. Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Percaya Dia sungguh-sungguh, baru melakukan yang baik. Kalau kita belum percaya Yesus sebagai Tuhan kita, sebagai Juru Selamat kita, tidak ada guna kita melakukan yang baik. Ya. Jadi percaya Yesus terlebih dahulu, terima Yesus sebagai Tuhan, baru baru melakukan yang baik. Itu baru benar, ya. Ketika kita sudah percaya Yesus, baru kita melakukan yang baik, maka apa yang kita lakukan itu menjadi upah nanti kita di surga. Ya, anak-anak, cukup sampai di sini materi kita tentang mengapa manusia berdosa. Ya, nanti kita akan melanjutkan, ya, dengan materi yang kedua tentang dampak dosa. Apa sih dampak dosa yang lebih serius, ya, dalam kehidupan manusia? Nanti kita akan pelajari di pertemuan mendatang. Mungkin ini saja, sekian dan terima kasih. Kita akan mengakhiri pembelajaran kita. Tetap semangat, tetap mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Kita akan berdoa menutup pembelajaran kita. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat hari ini kami sudah belajar. Tuhan, apa yang kami pelajari, ingatkan kami kembali. Ampuni kami atas setiap dosa kami, ya Tuhan. Terima kasih, kami serahkan hidup kami serahkan masa depan kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang menolong kami, khususnya anak-anak-Mu, ya Tuhan. Terima kasih, ya Tuhan. Kami menyerahkan semua kehidupan kami, keluarga kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekian dan terima kasih. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.